sebelumnya, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu untuk acara selanjutnya tentang pembebasan pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah kondisi pergi di sekolah dan tahapan pelaksanaan program dan hasil yang diharapkan, yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Farmasi IPB Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Kita belajar dan proses pembelajaran yang bagaimana? Yang berkesadaran. Jadi mungkin kan selama ini dikhawatirkan Bapak Ibu mengajar itu terlalu mungkin textbook atau kontekstualnya kurang. Jadi sifatnya teks gitu ya. Harapannya tidak seperti itu, gitu. Jadi anak belajar itu punya rasa kesadaran bahwa apa yang dipelajari itu penting. Misalnya kemarin saya contoh-contoh udah sering saya di grup, misalnya mengenai fotosintesis seperti ya kenapa harus adanya cahaya, tumbuhan, dan kapan terjadinya fotosintesis, apa fungsinya untuk kehidupan kita, gitu, supaya akhirnya berkesadaran bahwa kita tuh nggak boleh merusak tanaman, gitu. Kan kalau selama ini mungkin ngomongin fotosintesis yaitu adalah sebuah proses gitu ya Bu Ani, proses menciptakan oksigen, tok begitu aja. Tapi anak tidak diajak untuk bagaimana sih kalau oksigen ternyata tidak ada, bagaimana nanti dampaknya terhadap pernapasan kita dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan kita, sehingga dari fotosintesis itu harusnya punya menimbulkan kesadaran hal-hal yang lain gitu, mana itu adalah sebuah peristiwa penting yang selain berkesadaran juga bermakna, punya makna juga terhadap kehidupan dan menggembirakan. Menggembirakan itu maksudnya supaya bukan artinya harus bersenang-senang ataupun misalnya cuma bentuk menggugurkan kewajiban supaya nggak bosan. Nah, supaya nggak bosan kita ice breaking lah gitu. Jadi menggembirakan di sini tuh bukan seperti itu, tetapi ada kepuasan tersendiri terhadap siswa ketika sudah mengetahui materi itu. Oh ternyata begitu. Oh ternyata begini ya. Itu. Oh saya tuh nanti harus begini ya. Apa misalnya contohnya agama ataupun PPKM. Ada rasa penemuan tersendiri gitu. Oh ternyata kalau kunyit ditambahin asam jadi warnanya lebih cerah seperti itu dan lain sebagainya. Nah jadi bukan anak itu keluar dari kelas tadi belajar apa? Reaksi kimia. Udah gitu. Apa sih reaksi kimia? Reaksi kimia ada bla 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 bla. Tapi dia tidak merasa puas gitu. Bahwasanya ternyata bisa berubah warna, atau oh ternyata fungsi dari tanaman ini apa. Kalau misalnya farmakologi ya, itu kan mungkin ada hal-hal yang jadi tidak hanya hafalan terus anak jadi hafal gitu, tapi lebih memaknai sampai dengan di rumah pun dia ingat bahwa bentuk dari kurkuma itu begini, kan, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut bisa dilaksanakan melalui olah pikir tetap yang sifatnya akademik, kemampuan pikir itu diperlukan, olah hati. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar harus punya kemampuan intelektual dulu ya, dimana sesuai dengan background pendidikannya masing-masing. Kalau misalnya farmasi ya dia harus ininya farmasi, jangan sampai nanti orang punya latar belakang farmasi dia harus ngajar farmasi. Oleh karena itu guru-guru di sini harus sesuai, sudah linier, kuat ya harus perawat gitu kan.
Nah, dan mungkin menambah tingkatan pendidikan yang lain. Lalu olah hati itu apa? Mungkin kalau yang tadinya background pendidikan terbiasa untuk bertemu dengan anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Pendidik itu berbeda dengan pengajar, gitu ya. Pengajar selesai menjelaskan materi yang disampaikan, anak mampu dan bisa mengerjakan soal, selesai. Tetapi pendidik memerlukan perasaan, hati, empati, gitu ya, sampai dengan anak itu bisa menerima materi yang apa kita berikan. Jadi kalau misalnya ada anak yang nggak bisa, jangan terus berserah diri atau menjadi asal udahlah anaknya emang begitu. Nah, seorang pendidik itu harus memiliki olah hati. Jadi hatinya bukan diolah jadi sambal goreng ya. Tapi maksudnya perasaan kita itu ketika kita lagi kurang baik perasaannya atau mungkin kita sedang senang sekali, itu mood-moodan itu tidak boleh ya. Dalam mendidik itu mood-moodan itu harus dikurangi. Kita bukan mengikuti anak-anak harus mengikuti terus, tetapi kita bisa malah mengolah hati mereka yang tadinya mereka tidak senang terhadap pelajaran, ya minimal mereka menjadi ada rasa tertarik pada pelajaran tersebut. Lalu termasuk olah rasa, sebenarnya itu sama ya, bukan sama, maksudnya bentuk dari rasa, hati, perasaan. Nah, Pak Kapabi paling pintar untuk mengolah rasa, ya Pak Kapabi ya, mengolah hati gitu kan. Nah gitu. Terus dan olahraga, artinya apa? Dalam pembelajaran mendalam supaya anak memiliki kesadaran, bermakna dan menggembirakan, itu bisa melalui bergerak, tubuh bergerak. Bergerak itu apa? Bukan berarti hanya loncat atau olahraga setiap hari, tapi sebenarnya pendidikan kematian juga menyuruh kita berolahraga setiap hari ya. Nah, kita sesuaikan aja gitu. Termasuk di sini adalah olahraga dalam di kelas itu, artinya apa? Ada lintas belajar, ada lintas waktu, ada yang disebut dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu bisa berupa virtual maupun non virtual. Jadi Bapak Ibu, Pak Kapabi ya, nggak boleh belajar di kelas terus monoton. Keliling boleh, keluar misalnya memerlukan sumber ajar yang sifatnya kita harus pergi atau misalnya mendatangkan. Kalaupun tidak, kita bisa melalui virtual, melalui video, melalui YouTube ya. Jadi anak diajak untuk mencari sumber-sumber belajar itu lebih luas lagi Pak Kapabi. Jangan tok yang ada di pikiran Pak Kapabi atau Bapak Ibu saja atau buku Bapak Ibu saja, tetapi diajak untuk lebih luas lagi seperti itu. Nah, itu adalah harapan dari kementerian atau negara bahwa anak belajar itu mendalam. Melihat kondisi sekolah pada saat ini, gitu. Yaitu mana ya Pak? Mencari kekuatan. Nah, kalau dulu Bapak Ibu yang disebut dengan membuat visi dan misi itu kan sebenarnya menggunakan SWOT ya. Tuh. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya kita akan membuat visi misi supaya terciptanya pembelajaran mendalam. Maka dari itu, membuat visi misi itu tentunya harus berdasarkan kondisi sekolah. Pertama yaitu visi dan tujuan sekolah. Ya, kalau visi dan tujuan sekolah saja tidak ada tentang hal yang menyangkut tentang pembelajaran mendalam, bagaimana kita sebagai orang yang ada di dalamnya bisa melaksanakan hal tersebut gitu. Gimana Pak itu lagi? Ya saya sempat diskusi dengan Pak supaya apotek atau user itu tidak terlalu banyak mengajarkan. Kenapa sih tidak diajarkan? Salah satunya ada mapel namanya standar pelayanan kefarmasian di apotek Pandri. Ya kan? Iya betul. Oh, tapi itu sudah mencakup semuanya. Ya, nah betul, boleh bisa. Karena kan kita punya pos-pos penyalur ya, di pos-pos penyalur kan mungkin sebenarnya banyak, tetapi kita kekurangan orang anak farmasi bahkan sampai penyalur habis gitu ya.
adanya anak perawat tapi kondisinya tidak kurang gitu. Nah, masukannya adalah menambah pembelajaran. Pak, nambah lagi Pak. Banyak kan? Tapi harus sinergi dengan lembaga juga Pak. Jangan sampai kita misalnya merasa sudah banyak yang bekerja dengan tidak dikritik. Ayo. Dengan Ibu Bapak Sekolah sedikit teori mengenai pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Nah, yang akan dipaparkan di pertemuan hari ini adalah yang pertama tentang memaparkan pola pikir, kemudian pembelajaran mendalam, prinsip pembelajaran mendalam, dan kerangka pembelajaran mendalam. Nah, mengapa sih pola pikir adalah segalanya? Kenapa Bapak Ibu bahwa pola pikir itu adalah segalanya? Iya, karena dalam pola pikir itu bisa apa Pak Ajis? Karena pola pikir itu tidak bisa dipenjara. Karena pola pikir tidak bisa dipenjara. Yang dipenjara adalah orangnya, jiwanya. Nah, kalau pola pikir itu bukan sebagai berarti pelengkap, memang arah dari yang bisa membuat kita tuh memahami respon dari diri sendiri dan orang lain, sehingga pola pikir itu mempengaruhi kepada tindakan dan hasil. Termasuk tadi sebetulnya kita nggak usah nih teori pola pikir bertumbuh dan berkembang, karena saya yakin nih Bapak Ibu itu pola pikirnya sudah bertumbuh. Ketika pola pikir kita tetap, lingkungan kita tuh mengajak untuk pola pikirnya bertumbuh, ya nggak Bapak Ibu? Iya. Kadang kita lagi males, tiba-tiba diajak untuk punya inovasi yang baru. Iya Pak? Betul nggak? Artinya itu tadi pola pikirnya kan berarti kita sudah bertumbuh sebetulnya. Nah, akhirnya ketika pola pikir kita bertumbuh menghasilkan dan apa aspirasi dan kemudian dapat. Mengapa manusia itu berbeda-beda? Bahwa pola pikir menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Berarti ketika pola pikir kita sempit, kira-kira ngaruh nggak Bapak Ibu? Berarti kita cukup merasa, berarti saya mah salah, saya mah kalah. Tapi ketika kita pola pikirnya luas, pola pikirnya bagus, berarti merubah karena hasilnya pasti lebih baik. Nah, jenis-jenis pola pikir itu ada dua. Yang pertama PPB dan PPT. PPB itu apa Pak Kababi? Pola pikir bertumbuh. PPT apa PPT? Pola pikir tetap. Iya, Bapak Ibu mah udah pasti sebetulnya pola pikirnya bertumbuh. Apa pola pikir bertumbuh itu? Pola pikir yang yakin bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Optimis ya, betul. Tepuk tangan buat Pak Kababi. Nah, pola pikir tetap, pola pikir adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa berubah. Sebetulnya kita tuh sebagai manusia tuh punya dua bisikan ya. Kadang kita tuh memang tetap, kadang memang bertumbuh. Hari ini kita pola pikirnya tetap, tapi tiba-tiba harus bertumbuh. Tetap lagi, tumbuh lagi. Itulah namanya kita tuh harus bisa mengubah PPT ke PPB. PPT, PPB. Nah, apa PPT dan PPB ke perbedaannya? Yang pertama, ketika ada jalan-jalan tuh berarti tantangannya berarti bahasa Inggris. Ketika ada tantangan yang pola pikirnya tetap, pasti menghindar. Dalam takut kalah, dalam takut salah, akhirnya menghindar. Kalau yang pola pikirnya bertumbuh, dia tuh pasti menerima si tantangan tersebut tuh. Kita cobain. Ayo kita nyoba. Biasanya Bu Dewi kan juga gitu ya, mengajak kita berpikir pola pikirnya tumbuh. Coba terus, dicoba pengen PEPA, pengen sekolah PEPA dan lain-lain. Ya betul kan Pak Ajis? Iya, berarti pola pikir Bu Dewi sudah bertumbuh. Mau tidak mau kita yang di bawahnya juga ikut bertumbuh.
Nah, kemudian ada obstacle itu rintangan. Ya, rintangan dalam bahasa Inggris ada rintangan. Ketika ada rintangan, kalau yang pola pikirnya tetap, pasti menyerah, udah sampai sini saja disudahi. Ketika kalau yang bertumbuh, pasti bertahan, nanggung sedikit lagi, ayo berjuang lagi. Tuh, tanggung. Jadi harus berjuang lagi sampai hasil. Iya, sampai hasil. Kemudian import tuh upaya atau usaha. Ketika ada itu, kita tuh kalau berpola pikirnya bertumbuh, pasti merasa itu tuh adalah peluang buat kita lebih maju. Kalau yang pola pikirnya tetap, ya lah ini mah mubazir, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, ketika ada kritik, biasanya kita kalau dikritik tuh awal-awal suka dulu, ya nggak? Kita tuh udah sadar nih, kita tuh udah PPT udah sampai sini saja. Terus kita tuh harus ingat kita tuh punya pilihan untuk maju. Setelah kita punya pilihan, kita berbicara kembali nih kepada diri kita bahwa kita tuh bisa bertumbuh, berbicara kembali dengan ada optimisme. Oh bisa kok, sekali lagi kita coba. Kalau gagal ya coba lagi. Kalau tadi apa? Jatuh kita bangkit lagi. Setelah itu kita baru melakukan aksi sesuai dengan suara PPB. Nah, apa contoh-contoh suara pola pikir tetap? Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Tapi kalau suara pola pikirnya yang bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba. Pelajaran mendalam itu rumusnya 8 3 3 4. Apa 8 tuh? 8 dimensi profil lulusan. 3 prinsip pembelajaran. 3 akan 8 dimensi lulusan. 3 prinsip pembelajaran mendalam. 3 pengalaman belajar. Yang terakhir 4 kerangka pembelajaran. Nanti akan disampaikan langsung oleh yang lebih kompeten. Bangga dikembalikan ke Bapak Anissa. Yang terhormat, mangga disambung Bapak Adi. Fokus untuk materi ini dan ada yang menguap jadi harus semangat dulu ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi karena masih ada yang menguap dan garuk-garuk kepala. Iya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sudah pemikirannya sudah bertumbuh belum nih Bapak Ibu? Sudah belum Bu Fitri? Harus bertumbuh ya Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah dan yang kami hormati juga kepada Dewan Guru dan staf SMK Farmasi PIB Cirebon yang hebat dan pola pikirnya bertumbuh. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau menjelaskan tapi sama-sama belajar ya Bapak Ibu sekalian untuk pembelajaran mendalam atau PPM ya. PM pembelajaran mendalam. Untuk pembelajaran mendalam Bapak Ibu sekalian, wah luar biasa ini untuk Bapak Ibu guru SMK Farmasi PIB ini sudah nggak usah ditanyakan lagi ya. Untuk pembelajaran mendalam ini sudah klotok. Bahkan sebelum adanya konsep pembelajaran mendalam, Bapak Ibu SMA Farmasi PIB Cirebon ini Bapak Ibu sudah mengerjakan, tapi konsepnya belum tertuang. Baru kemudian ada, tinggal kita perbaiki sedikit demi sedikit, begitu. Ya walaupun sedikit tapi terus bertumbuh. Itu yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bertumbuh. Sesuai dengan pesan yang kemarin dari Bapak Pembina ya Yayasan. Ya Qawiyu ya Matin, yaitu kuat dan kokoh. Gitu, seperti itu ya. Ya. Dari zaman saya. Sama saya dulu gitu kan ya. Saya belajar. Kita berpikirnya bertumbuh betul Ya, Bapak. ternyata tuh ada di sekarang gitu ya. Mungkin anak-anak kita ternyata kalau keluar dari kelas kemudian ada experience belajar. Ya. Aljabar itu ternyata seperti
ini loh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bahasa Inggrisnya ya kurang ya Bapak Ibu sekalian, termasuk ya di kita sendiri belum terlihat bilingual language-nya. Artinya ya tadi untuk praktisnya ya, supaya kita bisa mengajarkan ya kita didukung melalui mitra pembelajaran. Salah satunya adalah culture, pengalaman belajar. Culture itu artinya yang kita membiasakan di sekolah ini tadi, di sekolah ini ya, di semua ini harusnya. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu sendiri sebelum ke AI-nya di dalam kegiatan belajar mengajar itu tentunya kita memiliki 3 tahap ya. Yang pertama adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Di dalam pendahuluan, seorang guru itu seharusnya bisa membangun rasa keingin-tahuan siswa ya, sehingga pembelajarannya itu menjadi meaningful atau bermakna dan dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya. Apa kodenya nggak muncul sih? Biasa. Kayak kemarin di ini. Kemarin. Nggak tahu, saya juga nggak ikut ya sebenarnya. Is interaktif. Kemudian kita bisa langsung generate dengan panah ungu ini ya. Nanti kameranya akan mengeluarkan kode-kode hasil daripada prompt Bapak Ibu. Nah, pembuatan slides ini itu tidak lebih dari 10 menit ya Bapak Ibu, jadi sangat bisa membuat Bapak Ibu tenang gitu dalam membuat media pembelajaran. Tapi perlu diketahui juga, mungkin nantinya hasil dari slides ini tergantung dari prompt Bapak Ibu gitu. Semakin kita spesifik memasukkan promptnya, maka akan semakin spesifik juga hasil dari ini. Ya. Atau kadang mungkin ada yang tidak sesuai, itu bisa diluruskan ketika Bapak Ibu di dalam kelas gitu. Jadi intinya AI ini tidak bisa menjadi alat utama Bapak Ibu dalam membuat suatu media ya, karena Bapak Ibu juga perlu mengetahui tujuan pembelajaran Bapak Ibu sendiri, jadi tidak melenceng gitu. Apa dengan kandungan sama tapi merah aja. Yeay, 100. Satu tadi saya Bu. Nah, sebetulnya sih memang terlihatnya ini ya memudahkan, tapi mungkin tidak detail gitu ya Bu ya secara ilmuannya. Tapi ya kalau lagi berasa busuk mungkin bisa jadi alternatif bagi Ibu. Kalau lagi dapat gemuk ya. Gimana Pak? Kalau lagi dapat gemuk. Kalau pagi Bu Dewi nggak tahu kan. Nah Bapak Ibu, kalau sudah jadi demonya seperti ini, sebetulnya itu bisa diperbaiki promnya. Misalnya Ibu mau menambahkan, tolong tambahkan apa gitu. Ya harusnya gitu ya. Prom ini ya? Prom itu berikannya. Ya, kata-kata yang kita masukkan prom di generate. Tolong tambahkan. Bisa sama sekolahnya bisa. Nah, gampang banget Bu. Ya Ibu. Nah, kemudian kalau kita mau mempublish ke siswa supaya siswa juga bisa bermain di rumah ya, belajar, gunakan dalam desain, gitu ya. Kayak simulasi apoteknya jadi aplikasi, jadi kita bikin aplikasi sendiri. Sebetulnya sih belum pernah sana ya Bu ya, cuma takutnya nanti AI-nya itu pusing gitu. Masukan gitu. Iya enggak. AI-nya pusing ada apa saya ketenangan juga. Betul. Nanti kasih paracetamol ya. Oscar harus terima. Cuman maksudnya kalau sampai menjadi sesuatu yang kompleks itu mungkin belum Bu ya, tapi kalau bisa ditambahkan, ingin menambahkan bagian apa itu bisa. Ya misalnya ada parameter dan sebagainya. Itu harus benar-benar harus berdriver. Ya ada dasarnya. Sebenarnya sih bisa, tapi sebetulnya gini ya, mungkin kata-kata yang lebih tepat adalah situs dari Canva ini sifatnya statis gitu, jadi
tidak ada database-nya gitu. Ya, seperti aplikasi seperti generasi Ya nanti bahaya Bu, aplikasi yang bahaya. Ya, mereka. Pak Andri bikin aplikasi yang bahaya. Apa yang bahaya Pak Adi? Ya pokoknya yang bahaya dalam dulu pokoknya. Itu pasti aja sama dulu. Begitu. Wong taluk weruh damak bumi. Iya tahu lah. Wis biasa di damak dulu. Itu kan di dalam dulu jualan-jualan. Ditutup dikit, kupingnya tutup. Nah, konon. Pegang-pegangan. Dulu makan lampu Padi. Lima lampu kan dalam dulu. Ada. sebelum dahulu kita lanjut dulu. Bahaya loh. Enggak penting saya dulu. Dalam dulu tuh gelap-gelapan. Pegang istilah baru ya, please. Nah, publikasikan situs web ya Bapak Ibu. Sudah. Nanti kita bisa menamai alamat situsnya atau URL dari ini sendiri gitu. Tuh ininya tuh terhalang ya Bapak Ibu ya ini. Ini bisa diedit misalnya simulator farmasi dia lebih singkat aja atau simulator apotek. Misal farmasi gurunya Ibu Rina gitu. Bu Rina. Kemudian publikasikan. Jadi nanti semua orang bisa melihat situs yang Bapak Ibu buat lewat dari link yang tadi itu ya, yang ini, yang salin tadi. Berarti cuma Kirim ke WhatsApp di sini, apa contoh? Udah ini kalau yang jadi yang ngasih nama itu apa? Situsnya supaya bisa lebih friendly dibacanya. Yang diklik apa di sini? Edit, ubah ukuran, tinjau, publikasi situs. Publikasi situs. Publikasi situs. Bapak bikin simulasi sidang pengadilan gitu loh. Ya, Ya ada alasan. Mulai perjalanan haji deh. Nah ini lembar kerja peserta didiknya ya. Untuk materi ibadah haji ada tujuan pembelajaran, materi singkat, kemudian ada tugas dan latihan. Sama aja yang dipelajari ya. Gitu kan. Ya, kalau sudah terbuka, ChatGPT itu adalah salah satu jenis AI yang berbentuk chatbot. Atau dia ya itu bisa menggenerate apa yang kita tulis di sana gitu ya. Nah, sebetulnya saya itu sudah membuat suatu dokumen namanya contoh RPP. Di sini tuh isinya adalah kemampuan peserta didik sebelum kelas 10. Artinya kelas sebelumnya itu siswa ini sudah bisa melakukan apa saja kompetensinya. Isi dokumennya tuh itu gitu ya. Kemudian di dalamnya juga sudah saya tuliskan seperti silabus gitu, ada ATP atau tujuan pembelajarannya. Sudah berkumpul sesuai sesuai ininya, prodinya. Ayo kalau bisa normatif dengan normatif, farmasi dengan farmasi, keperawatan dengan keperawatan. Ayo segera berkumpul. Ya sudah harus berkelompok mangga. Gua Nisa. Mungkin yang baik mungkin. Gua Nisa. Ayo Pak, gue sama bahasa Indonesia. Ayo hitungan ke-5 sudah berkumpul. Laptopnya nggak bisa digeser. Oh ani awas esnya jatuh tumpah. Udah di situ aja kok. Kita kursinya aja. Kita kursinya aja. Gak apa-apa jauh-jauhnya. Gak ada apa-apa. Sudah dibuka semua. Nanti bisa langsung edit aja ya. Sambil mencari bantuan Jadi saya udah bawa itu. Sedikit.
Oke, di situ ada rencana pelaksanaan pembelajaran mendalam. Mata pelajaran mangga diisi dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang diampu. Sebentar dulu, susah. Lagi dulu. Saya di sini di bawah. Yang kamu tuh tersisa ke sini Pak. Hidung maju. Iya, template-nya ada 2 template, tapi Bapak Ibu belajar template-nya yang ini. Ya, identifikasi di sini ada kesiapan murid tadi ya, pengetahuan awal. Diidentifikasi melalui tanya jawab mengenai pengalaman siswa melihat atau menggunakan terapi panas. Ya, menggunakan. Di sini bisa sebagai pertanyaan pematik ya. Bapak Ibu guru bisa memberikan gambar misalnya. Ya, gambar tergantung materi yang Bapak Ibu berikan. Ya, di sini menggunakan terapi panas, misalnya ada yang kram otot diberikan, atau yang sakit perut diberikan kompres, atau diberikan buli-buli panas. Ya, itu dikasih gambarnya. Nanti anak-anak apa yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Ya, itu bisa untuk persepsi ya, pengetahuan awal. Observasi dan refleksi, guru mengamati partisipasi saat persepsi. Di sini guru bisa melihat anak-anak nih kesiapan belajarnya nih semangat atau B aja atau pada diem. Ini semua ada di tangan Bapak Ibu guru. Bagaimana Bapak Ibu guru itu membuat kelas itu tadi bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Minat dan gaya belajar digali melalui aktivitas praktik langsung, karena saya produktif, mengajar produktif. Setiap ada mapel pasti ada prakteknya. Di sini Bapak Ibu bisa aktivitas praktek langsungnya. Juga kalau misalnya yang bahasa bisa secara belajar pidato dipraktekkan ya Pak ya, atau berpantun atau dan lain-lain ya. Tingkat harusnya siswa diberi kasus pasien nyeri otot untuk menilai analisis tindakan farmakologis yang tepat. Di situ bisa diberikan pertanyaan kasus, ya, atau menganalisa video pun bisa. Ya, sampai sini paham? Sudah dibuat? Belum. Ya. Itu kata-katanya atau inti-intinya yang harus diisi itu sudah ada di yang tulisan warna merah ya. Ini saya udah menyesuaikan dengan mapel saya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa berpatokan dengan yang ada di WhatsApp. Pengetahuan awal dari materi Bapak Ibu sebelumnya yang menjadi dasar untuk pemberian materi selanjutnya apa? Itu berarti dari capaian kan ada kan? Ya, elemen. Ya, capaian pembelajaran. Tapi Umel, yang di contoh sih ada materi pembelajaran, di sini ada pengetahuan awal. Nanti keluar bisa Iya, ini identifikasi. Ini isinya disesuaikan dengan isi yang sebelumnya Bapak. Tenang saya. Yang dari contoh beda sama yang ini sih. Berarti pengetahuan awal sebelumnya benar. Iya. Pertanyaannya kalau bisa pertama kali mengajar NPB pertama. Ya. Yang sedikit kosong. Bisa dilihat dari tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran Bapak apa? Boleh. Ya. Misalnya pengetahuannya anak mengetahui atau ya mengetahui apa gitu tentang pentingnya obat apa gitu. Dengan pembelajaran menggembirakan itu anak-anak itu insya Allah lebih mudah menerima materi yang didapat. Sudah ya, kita lanjut ke karakteristik mata pelajaran. Ya, di sini fokus utamanya menguasai prinsip dan prosedur terapi panas atau buli-buli panas untuk mengurangi nyeri atau ketidaknyamanan pasien. Ya, ini dari materinya, tujuannya tuh apa? Sampai pembelajaran anak-anak bisa kita yang paling utama apa kita ambil, kita taruh di fokus utama. Ya.
Lalu isinya ada kompetensi menggabungkan pengetahuan efek fisiologis panas dan keterampilan aplikatif. Aplikasi beli-beli panas sesuai SOP. Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ada polemik sedikit ya. Nanti sama Bu Mel di share yang satunya. Intinya sih Bu Mel itu menyampaikan yang itu adalah supaya kita itu sama-sama belajar mengisi. Nah, seperti itu.